Kakak beradik Brian Domani dan Megan Domani memiliki kedekatan yang sangat erat. Keduanya bahkan memiliki bakat berakting yang sama-sama tak perlu diragukan lagi. Saat ini saja, Megan Domani tengah disibukkan dengan kegiatan syuting series terbarunya. Saat dijumpai dalam sebuah kesempatan, wanita cantik pemilik nama asli Megan Anita Domani ini mengungkapkan keinginannya beradu akting dengan sang kakak Brian Domani. Lantas seperti apa cara Megan dan Brian menjaga agar hubungan mereka tetap hangat dan erat, sekalipun keduanya sama-sama sibuk? Dan seperti apa pula karakter Megan Domani di series terbarunya? Buat karakter Kate sendiri, pasti ada yang namanya perbedaan. Mungkin perbedaannya aku nggak pernah buat karakter yang sudah jaga bela diri atau suka fighting gitu ya. Cuman kalau buat fashionable dan cewek-cewek jelas aku sebelumnya pernah dapet sih. Tapi yang pastinya aku coba ngebedain dengan karakter Kate yang sekarang. Dan kalian nanti akan nonton pas saya. Cewek jutek atau iya? Selalu, hampir setiap kali aku ketemu orang pasti dibilangnya cewek jutek. Cuman pastinya kalau udah kenal aku, mereka bilang oh iya kelihatannya doang jutek tapi aslinya enggak gitu. Tapi itu jadi apa namanya, keuntungan kah atau kayak jadi dibilang orang semua? Aku udah terbiasa. Mungkin awalnya sebel kali ya, karena kayak ih kenapa sih semua orang bilang aku jutek. Perasaan kalau pertama kali ketemu aku senyum-senyum aja. Cuman banyak orangnya nggak bisa senyum terus kan katanya jutek. Cuman ya udahlah. Tapi jadi ini nggak sih mungkin kalau ketemu orang lebih senyum lagi mungkin atau gimana? Pasti karena sering banyak yang ngomong gitu kayak banyakin senyum deh, tapi pasti masih ada aja. Cuman lagi lebih jutek gue. Emang mukanya muka jutek deh kayak keluarga kita. Cuman pasti kita baik banget kalau udah kenal. Kalau kita sih pengen banget acting bareng, tapi pasti kita pengen sekalinya acting bareng berdua. Pertama kali kita pengen ceritanya sangat bagus. Jadi selama ini ada tawaran-tawaran, cuma kita belum terlalu struck ya sama ceritanya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa acting bareng, tentuin aja. Ada kayak saling kayak tadi lo bagus di sini gini. Cuman kita nggak pernah kritik ya namanya acting. Kita udah berusaha yang terbaik. Jadi kita nggak akan kritik sama. Paling kalau aku nanya baru dia ngasih tahu, ataupun sebaliknya kalau dia nanya ke aku baru aku yang ngasih tahu. Tapi maksudnya kita bukan di depan kamera loh, maksudnya kita kayak gitu. Kita emang udah deket dari kecil. Makanya tadi aku bilang juga agak sulit buat aku, karena aku deket banget sama keluarga aku. Sedangkan di sini bisa kayak sendiri suka berantem sama orang tuanya. Itu yang menurut aku lumayan sulit buat dibangun sih di series ini. Sebenarnya karena mungkin sekarang kita lebih dekat lagi karena sama-sama sibuk ya, sama-sama syuting terus. Jadi sekalinya ketemu gitu tuh kayak lengket banget, ngobrol berdua, curhat gitu. Namanya waktu kecil pasti ada berantem-berantemnya namanya anak kecil. Cuman sekarang sih bisa bilang kita lebih dekat. Apa yang lo bilang, kita udah dekat sama keluarga kita. Jadi emang diajarkan dari kecil kalau siapapun yang mau percaya keluarga kamu gitu. Makanya apapun yang ceritakan pasti ke keluarga. Tapi kadang kesel nggak sih, kadang dibayang-bayangin sama Brian gitu kalau apa-apa gitu? Karena ya Brian keren, jadi kenapa harus kesel gitu? Aku malah seneng kalau udah kayak dia Brian, iya gue adanya Brian. Ini iya, oh iya banget. Aku soalnya orangnya labil, sedangkan Brian tuh tipe orang yang kayak tek gitu. Jadi aku suka nanya dia, tapi dia pasti tuh kayak ini hidup lo, kerjaan lo, terserah lo mau ambil apa gitu. Pastinya aku selalu nanya Brian mau apa? Enggak, karena yang tadi aku bilang dia kayak tahu apa yang dia mau ya. Mungkin namanya cowok ya lebih mateng gitu kan. Jadi dia kayak ya udah aku mau ngambil ini kalau enggak. Tapi jadi si Bunda sendiri apa ada ini nggak sih tanggung jawab berat gitu, harus menunjukkan kebaikan atau gimana nggak sih? Karena namanya siblings yang nggak akan pernah perfect kan. Kita pasti akan berantem. Kalau kalian nonton YouTube kita banyak kok berantemnya, cuman ya itu namanya kakak adik, nggak mungkin selalu kita nggak pernah ngambek separah itu. Karena yang tadi aku bilang kita berdua sangat sibuk ya. Jadi sekalinya ketemu ngapain berantem, mending kita banyak curhat, banyak ngobrol. Tapi kalian tipe protektif nggak sih sebagai kakak? Kalian nggak protektif sama sekali. Dibebasin banget. Dibebasin banget karena itu dia di keluarga aku juga mengajarkan nggak usah terlalu protektif. Nah karena mereka nggak terlalu protektif, aku jadi menjaga diri banget gitu. Aku jadi apa-apa nanya mereka mulu, aku malah kayak Brian ini. Darah seni yang diturunkan oleh Iis Dahlia membuat putra keduanya, Devano dan Nendra, memutuskan untuk berkarir di dunia musik tanah air. Namun seiring berjalannya waktu, Devano pun menyadari adanya bakat lain di dalam dirinya, yakni berakting. Saat ini Devano tengah disibukkan dengan proyek series terbarunya yang membuat namanya tercatat sebagai aktor muda berbakat. Kendati demikian, pria kelahiran 23 September 2022 ini tidak begitu saja melupakan dunia musik yang telah membesarkan namanya. Saat ini Devano telah merilis single terbarunya, di mana lagu tersebut menceritakan sebuah kisah percintaan yang ia alami.
Lantas bagaimana cara Devano dalam membagi waktu antara bernyanyi dengan berakting? Dan apakah Devano memiliki rencana untuk membuat konser musik sendiri? Keempat kayaknya. Devano suaranya kenceng ya? Ini mungkin yang keempat kali ya. Dan ya seneng banget pastinya bisa kembali main series lagi setelah Antares ya. Jadi memang ya Ritzy, jadi memang aku senang banget dan ya yang pasti masih muda pengen nyoba-nyoba lagi aja sih. Untuk saat ini sih pengen fokus dulu sih memang mungkin di musik, bahkan acting pun juga ya antara dua itu sih sebenarnya pengen aku tekunin karena memang ya mungkin passionate juga. Pastinya aku juga kan ada di bidang entertainment, itu nggak jauh-jauh dari acting, musik dan lain-lain, mungkin nge-host dan lain bisa. Seingat aku, ibu itu dulu pernah main sinetron di tahun 90-an berapa kalau nggak salah. Baik banget. Aku tuh musik aja nggak pernah terbuka sih sebenarnya. Acting pun juga enggak. Jadi memang masing-masing lebih ke support aja sih keluarga. Kayak ngedoa. Kalau beruntung nggak tahu ya. Cuman kalau lebih milih mana mungkin nyanyi. Karena memang aku passionate banget sama nyanyi. Karena menurut aku nyanyi itu aku kayak jadi diri sendiri. Kalau acting ini jadi orang lain, memerankan orang lain. Tapi kalau nyanyi itu aku jadi diri sendiri. Tapi kalau misalkan ngomong beruntung, ya nggak ada yang tahu rezeki. Tapi memang sejauh ini sih aku lebih prefer nyanyi. Ya kalau nyanyi itu lebih kayak lebih jadi diri sendiri aja. Aku jadi lebih mau bisa mengenal diri aku sendiri ketimbang aku menjadi seorang aktor. Karena aktor kan memerankan orang lain. Apalagi memang karakter-karakter yang aku mainkan ini jauh-jauh ini memang belakangan ini agak jauh dari aku yang asli. Jadi menurut aku kalau aku kembali bernyanyi itu kayak callback aja gitu. Kayak aku gue titik balik ke mengenal diriku sendiri lagi, nyembuhin dari peran yang sebelumnya. Yang pasti kalau ngomongin konser segera sih. Memang aku udah 2 tahun gak nyanyi, vakum kan waktu itu sempat istirahat dan memang aku berharap sih di tahun ini akhir tahun bisa konser album sih soalnya tahun depan. Tak hanya fokus dalam karir yang sedang dijalani, Devano dan Hendra juga fokus mengejar cinta. Usai mengakhiri hubungannya dengan Naila Ayu, Devano kini diketahui sudah punya kekasih baru. Dalam merajut hubungan cinta, pelantun lagu Aku Tak Mudah Mencintai ini mengungkapkan bahwa dirinya sangat bucin terhadap pasangannya. Lantas apakah hubungan Devano telah mendapatkan restu dari kedua orang tua? Dan seperti apakah Devano dalam menjalankan hubungannya kali ini? Bucin pasti pernah, bagus atau enggak ya tergantung sih, memang tergantung bucinnya seberapa gitu. Tapi memang menurut aku hidup itu tentang gimana caranya kita mencari kebahagiaan yang baru. Dan aku bucin itu adalah salah satu momen yang bisa bikin semua orang bahagia. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih. Sebenarnya bucin sih kamu sendiri mungkin Devano sama pacar? Mungkin aku kalau punya pacar sayang banget kali ya, sayang banget. Dan aku mungkin termasuk orang yang aku mungkin quality time banget orangnya. Aku susah untuk jauh walaupun memang sekarang ini lagi LDR, cuman memang ya pengen banget ketemu sih. Jadi kayak nggak mau jauh-jauh aja. Tapi kadang kamu kalau berlakuin pasangan tuh like a princess gitu ya sih? Ya pasti semua cowok kayaknya harusnya kayak gitu deh. Karena memang kan kita harus melayani perempuan dengan baik. Aku juga diajarkan sama orang tua aku untuk melayani perempuan. Ya perhatian, aku sih beda-beda ya orang love language-nya, cara dia mencintai itu beda-beda. Kalau aku mungkin kayak temen aja, jadi kayak ngobrol, bercanda-bercanda, nggak kayak yang menye-menye. Aku tuh nggak kayak gitu sebenarnya, cuman lebih kayak bercanda aja. Udah. Udah dikenalin terus sama gimana? Baik. Selagi anaknya baik-baik aja dan happy ya nggak masalah sih. Reaksi mama sendiri awal dikenalin gimana Devano? Itu baik-baik aja, nggak ada reaksi apa. Setuju gitu ya, oke support. Karena memang yang aku bilang, hidup tuh harusnya, hidup itu tentang gimana cara kita membuat atau mencari kebahagiaan yang baru. Hidup tuh nggak cuma ada di satu fase yang itu aja. Karena memang kan kita kan hidup bertumbuh. Kita entah mungkin gue putus lagi atau mungkin gue punya pacar lagi, nantinya itu bagian jadi proses kehidupan aja sih. Ini udah pernah? Dari pertama kayaknya. Nah, kamu sendiri ngejalanin seperti apa, berat nggak? Berat, pasti berat sih kalau LDR jauh. Apalagi aku memang quality time banget orangnya.
Tapi memang ya balik lagi yang tadi aku bilang, semua itu ada pembelajarannya. Mungkin dari sini, dari Aldiarina aku bisa belajar banyak tentang gimana cara bisa setia mungkin, atau bisa belajar lebih kayak menyayangi pasangan lebih dalam lagi kayak gitu sih. Udah berapa lama sih Kak Deva? Baru. Jakarta mana deh, Pak? Jakarta, Bali. Aku meragukan sih. Ya karena memang kan jauh sih. Itu menurut aku nggak salah aja untuk kita kayak meragukan pasangan kita kalau dia. Tapi memang kuncinya percaya aja sih. Meyakinkan keraguan kamu sendiri gimana nih? Aku rasa dengan komunikasi yang baik, terus juga kita juga jangan terlalu jangan terlalu menjatuhkan diri. Maksudnya tuh bukan terlalu mencintai ya, tapi terlalu kayak berharap gitu. Tetap punya pendirian dan tetap percaya aja. Sejauh ini sih nggak ada sih. Aku untungnya memang kedua dari aku sama pacar aku sama-sama dewasa, jadi memang kita percaya aja. Dari mana ini tuh go public? Gimana sih sampai akhirnya oke nih gue waktu yang tepat untuk public? Aku nggak ada ini sih, nggak ada kayak ini harus waktu yang tepat untuk go public, karena memang aku belakangan ini udah bodo amat sama orang-orang. Itu pertama, dan kedua kayaknya masalah hidup aku kayaknya udah banyak deh, dan udah banyak orang juga yang tahu kayak proses kehidupan aku, karena juga aku ada di era digital di mana orang udah tahu kehidupan aku. Jadi kayak ini kayaknya udah saatnya udah aku untuk bodo amat sama pendapat orang dan juga komentar orang di sana. Jadi kayak jadi apa adanya. Rencananya tuh belum mungkin, cuman kalau serius ya pasti serius kalau menjalani hubungan. Punya planning apa mas kalau nikah di usia berapa gitu? Rahasia. Mengurus dan membesarkan anak harus didasari dengan nilai-nilai agama. Inilah yang selalu ditanamkan oleh pasangan Anang dan Ashanti. Maka tak heran jika anak-anaknya pintar dalam mengaji, terutama Arsy, yang di usianya masih kecil sudah sangat paham mengenai ajaran agama Islam. Diketahui bahwa Arsy juga akan masuk ke pesantren. Lantas seperti apa reaksi Ashanti ketika Arsy mau masuk pesantren? Dan benarkah untuk merayakan momen ulang tahun Arsy, Ashanti sekeluarga akan pergi umroh? Belum tampil ya. Bun, katanya selain mau interview, aku juga pengen pesantren, tapi ngomongnya boleh. Kalau sih Bun, pesantren. Takut kenapa? Kenapa Bun? Takut nggak mau jauh dari kamu. Kita jauh dari asik. Tapi asik kenapa sih pengen pesantren? Mau jadi ustazahnya asik. Seneng ya? Quran ya. Gak mau jadi pesantren, kan pesantren jauh dari bunda, jauh dari ayah. Kalau apa pengen pesantren? Gara-gara harus mau bisa baca Al-Quran. Gak usah pesantren juga bisa baca Al-Quran. Nanti kita Tahu. Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi maksudnya bukan perkara nggak boleh, tapi perkara akunya nggak mau jauh dari anak, apalagi masih 7 tahun. Kan kayaknya masih kecil ya. Tapi aku sama dia tuh kayak bestie banget. Kan stasiunnya aku. Oh kalau itu emang berat tujuan aja dipakai masker, tapi dia nggak rewel kan lucu. Bun, Asya juga bentar lagi ulang tahun ya Bu, tanggal 28 Oktober. Iya, insya Allah kita mau umroh, doain ya. Karena kan udah 3 kali batal umroh di tahun sebelum pandemi, sekali batal, terus selama pandemi 2 kali sampai berangkat lagi, ternyata anak kecil belum boleh pergi apa. Mudah-mudahan doain ini ulang tahunnya Asya bisa berangkat, kita mau berangkat Asya. Anak-anakku tuh jarang yang ulang tahun minta apa, karena mereka kan dapat reward sama aku. Misalnya mereka berbuat baik, nanti bisa dapat hadiah. Berbuat baiknya tunggu sebulan ya, nanti mereka bikin voucher nih 30 hari, nanti bikin misalnya siapa yang makan sayurnya 30 hari, itu dapat reward kayak gitu. Jadi nggak gampang untuk dapat hadiah, gampang dapat hadiah enggak. Mereka harus punya apa yang mereka buat, misalnya nilai atau misalnya makan sayur kayak gitu, itu baru mereka dapat hadiah. Simpel banget, drum, gitar, piano, sekarang nyanyi. Cuma ya kita belum fokusin dia harus kemana, kan masih kecil juga ya. Jadi apa aja yang memang dia mau, dia suka, ya jalanin. Kalau dia nggak suka ya aku nggak paksa.
Rumah tangga Ashanty dengan Anang adalah salah satu rumah tangga pasangan selebriti yang hampir tidak pernah diserang isu tak sedap. Bersama anak-anaknya, Anang dan Ashanty selalu tampak bahagia menjalani kehidupan mereka. Lantas seperti apa tips harmonis ala Anang dan Ashanty? Harmonisan ya nggak ada tipsnya sebenarnya. Kalau dibilang harmonis itu kan nggak ada rumah tangga yang harmonis setiap saat tuh nggak ada. Pasti rumah tangga itu ada down. Kita nggak mungkin selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada kalanya kita berantem, ada kalanya kita nggak cocok, ada kalanya kita kayak Tom and Jerry, ada kalanya kita marahan, ngambek, ada gitu. Tapi balik lagi, satu hal yang aku yakini kalau udah di rumah tangga, bahwa aku mau mengabdi menjadi istri yang baik dan melakukan kodratku sebagai istri. Begitupun sebaliknya, yang laki-laki juga melakukan kodratnya sebagai suami, bertanggung jawab dan bisa membimbing gitu. Itu adalah bagaimana caranya suami istri bisa menyatu. Tapi kalau ditanya romantis atau harmonis, kan di luar aja kalian, mungkin karena kita berdua bukan tipe orang yang kalau ada masalah gampang untuk ngasih tahu kemana-mana kita lagi berantem atau nulis misalnya lagi apa, kan nggak mungkin kalau yang masih pacaran gitu ya, kalau ngambek gitu status. Kalau kita berdua kayaknya kalau kayak gitu feel banget. Boleh lihat saat kita lagi mesra, orang boleh lihat, tapi kalau kita lagi berantem ya orang nggak boleh tahu gitu. Dan kita nggak pernah mau berantem depan orang, berantem ya berdua gitu. Dan berantemnya ya juga harus ada ada ininya ya, ada arahnya gitu. Jangan tiba-tiba teriak-teriak, marah-marah, maksudnya mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati. Itu sih, kalau aku selalu menjaga se-emosi-emosinya aku tidak mau mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan dia, atau aku paling nggak kena sama harga diri dia. Kalau laki-laki tuh, jadi aku mendingan kayak teriak-teriak kayak kamu parah, kamu jahat ya, kamu apa gitu, dibanding mau membicarakan sesuatu yang menyangkut ke harga diri. Itu kan laki-laki nggak bisa. Kalau perempuan balik lagi beda, nggak mau disakiti hati, hal-hal yang membuat hati kita nggak enak. Bentar kan, membuat hati kita nggak enak gitu. Itu perempuan kayak gitu. Jadi itu saling adjust sih. Kita dari 2010 kita bareng sampai sekarang ya, kita saling adjust. Nggak langsung bisa sampai kayak gini, saling adjust kapan dia harus ngalah, kapan aku harus ngalah. Karena pernah di momen yang dua-duanya nggak mau ngalah ya, wah udah itu bisa seharian nggak saling ngomong. Tapi ya itu lebih baik daripada kenceng-kencengan terus gitu. Jadi kita saling bisa mengadjust. Namanya rumah tangga tuh kayak gitu kok. Dan kita tantang untuk berantem yang mau berantem yang gimana, apalagi di depan anak. Itu kita paling tantang, karena kita nggak mau anak-anak harus melihat. Jadi anak-anak udah tahu orang tuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja.